Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang pemuda berusia 18 tahun di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tewas ditembak aparat polisian Polres Belu. Korban tewas di lokasi kejadian akibat tertembak di punggung bagian kanan hingga tembus ke dada. Nasib naas dialami Gerson Yarislau, remaja berusia 18 tahun di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, diduga tewas ditembak aparat kepolisian Polres Belu. Korban tewas tertembak aparat kepolisian dalam pengejaran. Korban menderita luka tembak di punggung bagian kanan hingga tembus ke dada. Isak tangis keluarga pecah saat korban disemayamkan di kamar jenazah. Korban pernah terlibat perkelahian dengan sopir tangki pada 6 September lalu dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Atas masalah itulah polisi melakukan pengejaran terhadap korban. Saat akan diringkus, korban melawan hingga membahayakan nyawa petugas. Aparat kemudian melepaskan 3 tembakan peringatan ke udara, namun korban tetap memilih melarikan diri. Di area menurun, polisi kembali melepaskan tembakan dan mengenai pundak korban. Akibat tembakan itu, korban meninggal di tempat. Ini yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan dan selama ini juga yang bersangkutan juga sudah dikejar di beberapa tempat. Terakhir dari pagi kejadiannya sekitar pukul 9. Kapolres Belu juga menyatakan siap bertanggung jawab dan siap melakukan proses hukum atas aparat yang melakukan penembakan. Sebelumnya, tidak terima dengan perbuatan anggota polisi yang menembak mati Gerson Yarislau, keluarga dan warga desa Manleten, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur berjalan kaki memikul jenazah korban mengelilingi kota Atambua. Pemirsa, aksi memikul jenazah Gerson Yarislau dilakukan keluarga sebagai bentuk protes atas perbuatan aparat polisi yang menembak mati korban. Dengan berjalan kaki dari kamar jenazah rumah sakit menuju Polres Belu, warga berteriak mengecam tindakan anggota polisi yang melakukan penembakan. Saat tiba di pintu masuk, warga mendapatkan penolakan dari puluhan anggota polisi yang berjaga dengan menutup pintu gerbang. Aksi saling dorong antara keluarga dan anggota kepolisian tak terhindarkan. Meskipun sempat terjadi perlawanan, anggota keluarga berhasil masuk ke kantor Polres Belu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan oknum polisi yang tembak tewas seorang remaja, telah bergabung bersama dengan kami Stefanus Dile Payong dari RSUD Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Stefanus. Selamat malam, Bang Abraham. Ya, kami dengar malam ini jenazah akan diotopsi untuk memastikan tembakan tersebut bersarang di mana yang mengakibatkan korban langsung meninggal dunia. Betul demikian? Betul sekali, Bang Abraham. Sejak sore tadi, tim dari Polres Belu sudah menghubungi tim DKI dari Polda NTT dan dipastikan bahwa malam ini tim dari DKI Polda NTT akan sampai di Atambua dan langsung melakukan otopsi terhadap jenazah korban untuk memastikan proses kenapa sehingga korban meninggal dunia. Itu, Abraham. Oke, kami ingin pastikan lagi duduk perkara yang mengakibatkan korban ditembak oleh polisi. Disebutkan korban tersangkut kasus penganiayaan. Dalam artian sudah menjadi seorang tersangka. Ketika hendak ditangkap polisi, dikejar, diberikan tembakan peringatan, dan akhirnya dilakukan tembakan ke korban dan terkena di bagian bahu, langsung meninggal dunia, begitu ya? Betul sekali, Bang Abraham. Informasi yang kita dapat dari saksi yang melihat langsung kejadian tadi pagi, bahwa saat kedatangan anggota kepolisian ke TKP, korban yang sempat melihat melarikan diri. Nah, di saat itu pihak kepolisian mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 kali
Namun karena korban tetap berlari, maka diberikan tembakan yang akhirnya mengenai belakang korban, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan dari informasi yang kami dapat dari Pak Kapolres Belu bahwa korban pada tanggal 6 September lalu terlibat aksi penganiayaan terhadap sopir tangki dan ditetapkan sebagai tersangka. Segala upaya telah dilakukan untuk memanggil korban untuk dimintai keterangan, namun korban sendiri sampai dengan kejadian tadi pagi belum mengindahkan panggilan itu. Oke, sampai pada akhirnya ada aksi mengarak jenazah ke kantor Polres Belu yang dilakukan tidak hanya oleh keluarga dan juga warga korban. Apa yang mereka protes? Apa yang dirasa janggal? Baik, sesuai dengan apa yang kita lihat kejadian tadi sore, keluarga yang tidak terima dengan kejadian ini mengarak jenazah dari rumah sakit umum menuju ke Polres Belu. Dalam aksi mereka menuntut bahwa pelaku harus diproses sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban. Oke, ya kita akan nantikan seperti apa sikap oleh aparat kepolisian untuk menindak oknum apabila memang terbukti bersalah, dan itu yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolres. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Terima kasih atas laporan Anda, tepatnya Stefanus. Pemirsa, seorang wanita diduga disekap dan dianiaya oleh oknum Polwan di Pekanbaru Riau. Penganiayaan diduga karena pelaku tidak setuju korban berpacaran dengan adik pelaku. Seorang wanita berusia 27 tahun, Riri Aprilia Kartini, menderita luka memar di sejumlah tubuh akibat dianiaya kakak dan ibu kekasihnya. Penganiayaan dilakukan di rumah kontrakan korban di Pekanbaru Riau. Penganiayaan ini terjadi lantaran keluarga kekasih tak menyetujui hubungannya dengan korban. Kini para pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan kakak kekasih korban yang berprofesi sebagai anggota Polwan. Namun kini korban dilaporkan balik ke polisi terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan video penganiayaan. Terjadi keributan besar di depan pintu kamar, dan pintu kamar dibuka karena udah didobrak-dobrak, dan si Polwan dan ibu langsung menjambak, memukul saya, menampar, mencubit saya, dan pacar saya menghalangi saya untuk melindungi saya dari pukulan ibunya dan kakaknya. Di bagian mana aja dipukul, Kak? Dipukul bagian lengan, dicakar bagian leher, dan ini sekarang posisi kepala saya lagi bengkak, dan saya udah menjadi visum rumah sakit Bayangkara. Terkait dengan adanya dugaan aniaya yang dilakukan oleh IDR dan Yul, ibunya, penyidik baik dari Propam maupun dari Krim Polda Riau telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan terduga pelaku. Kini tersangka yang merupakan seorang Polwan telah ditahan, sedangkan ibunya menjadi tahanan rumah. Ironis dan tragis, seorang polisi berpangkat Brigadir 1 di Cirebon, Jawa Barat tega menganiaya dan mencabuli anak tirinya yang masih berusia di bawah umur. Kasus ini mencuat usai ibu korban mengadu ke pengacara Hotman Paris dan viral di media sosial dan akhirnya ditindaklanjuti. Bribtu CH hanya terdiam saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. Polisi ini menjadi tersangka kekerasan seksual dan penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, pencabulan ini terjadi sejak korban berusia 9 tahun hingga kini korban berusia 11 tahun. Bribtu CH dilaporkan istrinya yang curiga dengan perubahan sikap anaknya. Dari kasus ini, selain hasil visum, polisi juga menyita barang bukti, yakni seragam sekolah dasar yang digunakan korban saat dianiaya dan dicabuli tersangka. Polisi cabul ini dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
tanggal 5 meningkat menjadi LP, kemudian tanggal 6 September kita lakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 7 September. Artinya sampai dengan hari ini kita sudah 19 hari melakukan penahanan. Terkait dengan penerapan pasal pun juga kita gunakan pasal berlapis dan ancamannya cukup berat, 15 sampai dengan 20 tahun penjara sebagaimana Undang-Undang PKDRT maupun juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Pelaku adalah oknum anggota Polri, inisial CH dan dengan pangkat Brigtu. Sementara itu, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tidak mengekspos anak menjadi korban pencabulan untuk melindungi masa depan korban. Pelaku hari pertama langsung ditangkap dan langsung ditahan. Itu bukti komitmen profesional seluruh penyidik ya untuk keadilan para korban. Dan kami mohon kepada kawan-kawan, kepada masyarakat juga, mohon ketika ada korban anak-anak tidak serta-merta memviralkan ya. Kita harus jaga masa depan anak ini yang akan datang seperti apa. Kini Bribtu CH, tersangka pencabulan dan penganiayaan anak tiri, harus mendekam di sel tahanan Polresta Cirebon. Ia menanti persidangan yang akan mendudukan dirinya sebagai terdakwa. Sebelumnya, kasus pencabulan akhirnya ditangani polisi usai ibu korban mengadu pada pengacara Hotman Paris Hutapea hingga viral di media sosial. Ibu korban mempertanyakan lambatnya penanganan kasus pencabulan anaknya oleh oknum polisi. Ibu korban juga sempat khawatir karena tidak diperkenankan mendampingi anaknya saat berita acara pemeriksaan di kantor polisi. Pemirsa, terseret kasus Verdi Sambo, mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah menjalani sidang etik. AKBP Raindra diduga tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hari ini Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik terhadap mantan Kasubdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. AKBP Raindra diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. 5 saksi dihadirkan dalam sidang etik. Sidang KKEP dengan terduga pelanggar AKBP RRS dilaksanakan pada hari ini Selasa 27 September 2022 pukul 10.00 WIB di ruang sidang Div Propam Polri. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi selama 3 tahun kepada Ibda Arsyad Daifa Gunawan Senin kemarin. Anak anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan ini terbukti tidak profesional dalam bertugas menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ia merupakan orang pertama yang mendatangi lokasi pembunuhan, yakni kediaman Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah sempat tertunda, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso akhirnya memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Pertemuan terkait dengan informasi penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat mengunjungi keluarga Brigadir Joshua di Jambi. Selasa pagi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bertemu secara tertutup dengan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Agenda ini dilakukan pasca salah satu anggota DPR mengutip keterangan IPW yang menyebut Brigjen Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi saat bertandang ke rumah keluarga Brigadir Joshua Huta Barat di Jambi. IPW mengeluarkan rilis tersebut berdasarkan dugaan bahwa 2 orang berinisial RBT dan YS memfasilitasi pesawat jet yang digunakan oleh Brigjen Hendra dan rombongan. Benar saya menyebutkan ada 2 nama dengan inisial ya, saya sebutkan inisial RBT dan YS. RBT dan YS. Untuk didalami, IPW tidak bermaksud melakukan penuduhan ya
tapi minta didalami. Didalami itu bisa benar, bisa tidak. Tadi di dalam saya sampaikan begitu. Selanjutnya karena ini masih dalam klarifikasi awal perkara ini, kami sudah mendengar pengadu dan teradu, kita di saksi-saksi, nanti kami akan rumuskan dalam rapat MKD pleno apakah akan menindaklanjuti perkara ini ke pemeriksaan. Ya, pemeriksaan itu artinya ke persidangan atau tidak. Jadi kalau memang masuk, ya nanti kami informasikan ke kawan-kawan, kami update ke kawan-kawan. Mungkin itu ya. Sebelumnya, pertemuan IPW dan MKD dijadwalkan pada hari Senin 26 September 2022. Namun pertemuan itu batal lantaran Sugeng merasa diperlakukan tidak hormat saat memasuki pintu gerbang DPR RI. Sugeng Teguh Santoso dipanggil sebagai saksi atas temuan sejumlah nama yang memberikan fasilitas jet pribadi ke mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Kejaksaan Agung masih mendalami berkas perkara 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kejaksaan memastikan berkas Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya selesai paling lambat akhir pekan depan. Berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat tengah didalami Kejaksaan Agung. Hingga saat ini berkas belum dinyatakan lengkap oleh Kejagung walau penyidik telah memperbaiki berkas dan menyerahkan lagi. Kejaksaan Agung akan mengumumkan status berkas perkara Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya diperkirakan rampung pada pekan ini. Setelah berkas dinyatakan lengkap, 5 tersangka pembunuhan Brigadir Joshua dapat segera diadili di persidangan. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka, salah satunya Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung membuka opsi menggabungkan berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dengan berkas perkara obstruction of justice. Untuk penggabungan berkas perkara itulah domain dari penuntut umum. Setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap kedua-duanya dan telah diserah terimakan tahap 2 oleh penyidik kepada penuntut umum. Nah, setelah itu baru nanti penuntut umum membuat opsi yang tadi, apakah perkara tersebut layak untuk dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam 141 KUHP. Dari 2 kasus belum ada berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21. Sedangkan tahapan hukum selanjutnya jika berkas perkara dinyatakan lengkap adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan lalu berlanjut ke persidangan. Polri masih fokus mengevaluasi kesehatan fisik dan psikis istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Penyidik akan mengambil tindakan lebih lanjut jika berkas perkara dinyatakan lengkap. Komunikasi kami dengan penyidik, ya bahwa penyidik saat ini sedang fokus melakukan evaluasi terkait kesehatannya Bu PC, ya baik dari fisik maupun psikisnya. Nanti apabila sudah dapat surat rekomendasi dari dokter yang bersangkutan dinyatakan sehat dari sisi fisik maupun psikisnya, maka penyidik akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut setelah berkas perkara dinyatakan P21. Ya, kemudian setelah P21 tentunya apabila minggu ini sudah dinyatakan P21, minggu depan baru akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses persiapan persidangan lebih lanjut.